Yo dan halo lur. Kembali again ya lur. Dan welcome back lagi di channel Aslan Farm. Channel yang akan selalu berusaha memberi beragam informasi mengenai budidaya ikan nila tentunya lur. Sesuai dengan judulnya ya lur ya. Kali ini saya ingin sharing kepada kalian tentang bagaimana caranya menentukan target budidaya ikan nila lur. Mengapa ini penting? Dikarenakan ternyata banyak sekali pemula di luar sana ketika memulai budidaya hanya asal jalan lur, tanpa ada tujuan yang jelas. Padahal jika kita pikir dua kali, pasti nanti akan ada banyak permasalahan dalam berbudidaya. Bahkan hingga panen pun nanti akan bingung harus kemana ikan yang sudah kita budidaya ini akan dijual. Seringkali pemula hanya mengikuti opo jari tutorial video yang ada di YouTube lur, yang dampaknya ya ngapunten sangat fatal. Mengapa demikian? Karena dalam budidaya ikan nila banyak faktor yang menjadi kunci keberhasilan kita, diantaranya faktor pasar itu sendiri. Yang kedua, faktor SDM yang akan berbudidaya. Yang selanjutnya yaitu modal yang dimiliki. Yang selanjutnya juga peralatan, dan yang terakhir adalah faktor teknis yang mencakup disiplin dan lain-lain. Maka dari itu wajib bagi kita semua, khususnya untuk pembudidaya pemula seperti saya sendiri, untuk menentukan target panen dari budidaya ikan nila. Bagaimana caranya lur untuk menentukan target budidaya? Jawaban saya cukup kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini saja lur. Yang pertama, siapa yang akan membeli ikan hasil panen kita? Apakah tengkulak pasar? Apakah tengkulak pemancingan? Ataukah restoran dan juga hotel? Ketika kalian semua sudah tahu jawabannya, maka kalian dapat menentukan loh. Kira-kira kalian akan panen di ikan dengan bobot berapa dan jangka waktu berapa lama loh. Ketika kalian sudah tahu lur, siapa sasaran pasar kalian, maka kalian dengan mudah untuk merinci semua hal yang perlu kita targetkan atau estimasikan. Contoh, kalau tengkulak pasar yang menjadi sasaran kalian, maka mayoritas kebutuhan mereka yaitu panen di size ikan bobot 1 kilo isi 4 ekor atau maksimal di 5 ekor loh, dengan permintaan yang cukup tinggi dan terus menerus. Tetapi pasti kondisi ini berbeda-beda dengan kota satelit dan pesisir ya lur ya. Contohnya seperti yang notabene mayoritas pekerjaan penduduk sekitarnya yaitu nelayan, pasti sulit untuk menjual ikan. Akan sedikit susah lah istilahnya seperti itu. Dan biasanya juga harganya jauh lebih murah. Karena ya banyak pesaingnya ya lur ya. Gampangnya seperti itu. Lalu jika pemancingan adalah target pasar kalian, maka rata-rata bobot yang diminta adalah 1 kilo ke atas, bahkan 2 kilo per ekor dalam 1 kilonya, seperti itu. Mohon maaf, maksud saya 1 kilo ke atas bahkan 2 kilo per ekor lur. Bahkan bisa lebih ya lur ya, seperti itu. Namun harganya tinggi lur, karena pesaingnya itu sedikit. Jadi pemain untuk di skala ini memang terbilang cukup jarang. Sehingga ketika ada permintaan yang tinggi dengan supply yang sangat rendah, maka harganya bisa tinggi lur. Seperti itu. Karena untuk menghasilkan nila dengan bobot di atas 1 kilo tentu tidak mudah, maka strategi ukuran benih pun dan tebar benih yang akan ditebar di awal itu membutuhkan perlakuan yang khusus ya lur ya. Namun ya kembali lagi peminatnya lebih tinggi dan dicari oleh banyak pemancingan. Harganya pun relatif lebih tinggi daripada tengkulak pasar untuk pasar konsumsi. Seperti itu loh. Namun jika target pasar kalian yaitu restoran ataupun hotel, maka size yang diminta yaitu minimal size ukuran 1 kg. Dengan permintaan yang tidak terlalu sering seperti pemancingan, hanya momentum tertentu saja seperti hari besar, terus hari liburan,
tahun ajaran baru, dan seperti hari Natal dan tahun baru lur. Seperti itu. Nah, pertanyaannya saya ulang lagi ya lur. Kira-kira kalau pasar kalian siapa lur? Oke, sekarang saya juga akan coba untuk kasih contoh skenario yang terjadi di daerah saya lur. Kondisi kota Banyuwangi ini terbilang cukup rendah peminatnya. Karena jumlah rumah makan terbilang cukup sedikit daripada kota-kota ke arah barat seperti Jember, Probolinggo, Pasuruan, Surabaya, bahkan kota-kota ke barat lainnya. Justru di kota Banyuwangi ini banyak sekali kolam pemancingan yang hanya mengandalkan ikan gurame dan lele sebagai ikan utama untuk dijadikan lomba pancingan lur. Padahal secara value atau nilai, ikan nila ini memiliki peminat cukup tinggi dibandingkan lele dan juga gurame lur, yang keberadaan stoknya pun juga tipis. Maka dari itu di tahun 2021 kemarin saya memutuskan untuk beralih dari size konsumsi yang 1 kilo isi 45 dan 6 ekor per kilonya ke size 1 kilo 1 ekornya lur. Oke, ketika sudah tahu pangsa pasar kita, langkah selanjutnya yaitu penentuan secara teknis budidaya ikan nila kita lur. Hal pertama yang perlu kita hitung pada awal budidaya yaitu kapasitas wawasan kita masing-masing terhadap budidaya itu sendiri lur. Jika masih baru berbudidaya atau baru saja memulai berbudidaya, jangan sampai langsung ngegas target panen 1 ton ya lur ya. Saran saya 1 kuintal aja terkadang kalau meleset bisa modal kita ludes ya lur ya. Jadi bahasa lebih mudahnya disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman masing-masing lur. Seperti itu. Yang kedua yaitu kapasitas modal kita. Kita berbicara 1 periode yang bisa sampai 4 bulan lamanya dalam 1 periode atau siklus budidaya itu. Jangan sampai ketika kita kehabisan modal di tengah-tengah jalan, kita bingung mau menambah modal dari mana dan pada akhirnya menyebabkan ikan kita itu tidak terawat karena tidak ada modal. Sebetulnya mudah saja kok lur untuk cara mengestimasinya. Estimasi aja dari total kebutuhan pembelian peletnya. Kalau mampu membeli pelet, insya Allah yang lain pasti dimampukan. Karena pembelian pelet merupakan modal pengeluaran terbesar ya lur ya. Yang ketiga yaitu kapasitas kolam kita dan rinciannya lur. Contoh saja skenario kolam dengan ukuran 10 kubik. Maka kapasitas kolam tersebut yaitu 30 kg per kubiknya dikali 10 kubik yaitu 300 kg lur. Apa bisa lur? Jika aku mau panen per kubiknya itu antara 40 kg hingga 50 kg dengan kapasitas kolam 10 kubik. Jawaban saya ya bisa saja lur sebetulnya. Namun perlu diperhatikan, semua pasti perlu teknik dan pengawasan yang sangat intens ya lur ya. Terutama dalam menjaga kualitas air kolam kita. Seperti itu lur. Selanjutnya yaitu mengenai target ukuran ikan yang kita panen, yaitu 1 kilo per ekornya. Karena berdasarkan permintaan pelanggan kita ya lur ya. Seperti tadi kalau misalkan skenario ini adalah untuk pemancingan dan yang diminta adalah 1 kilo minimal, maka kita acuannya adalah 1 kilo per ekornya lur. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu berapa sih total bobot panen yang kita harapkan. Seperti itu lur. Saya sarankan selalu menggunakan acuan 30 kg per kubiknya lur untuk pemula. Maka kalau misalkan kita punya kolam kapasitas 10 kubik, ya tinggal kita kalikan aja ya lur ya. 30 kilo dikalikan 10 kubik yaitu 300 kg. Lalu yang selanjutnya perihal berapa sih total ikan yang ditebar lur. Kalau misalkan kita mau panen 1 kilo 1 ekor. Jawabannya adalah 300 ekor
maksimal. Kalau bisa hanya 200 ekor saja ya lur ya. 200 ekor ini adalah angka untuk mengantisipasi supaya semua ikan bisa berukuran 1 kilo per ekornya, bahkan 1 kilo minimal per ekornya. Perihal ini silahkan disesuaikan dengan membagi kapasitas kolam dengan jumlah ikan yang akan ditebar ya lur ya. Contoh, mau panen ukuran 1 kilo isi 1 ekor dengan kapasitas kolam 10 kubik, maka cara menghitungnya, hitung dulu total kapasitas kolam tersebut lur. Misalkan 10 kubik, ya kita tinggal kalikan kapasitas per kubiknya, yaitu 30 kilo, sama dengan 300 kg. Lalu ketika sudah kita mengetahui berapa jumlah ikan yang kita ditebar, maka 300 kg itu tadi dibagi 300 ekor, maka ketemu 1 kg per 1 ekornya lur. Namun jika kalian ingin meningkatkan estimasi atau ukuran panen ikan nila kalian, misalnya jika ingin panen 1 ekor 2 kilo, maka ya tinggal kurangi aja lur ya tebarnya. Contoh kapasitas panen 300, pingin panen 2 kilo per ekornya, maka ya setengahnya aja yang ditebar gitu. Jadi 300 dibagi 150 ekor, maka ketemu 2 kilogram per ekornya lur. Seterusnya seperti itu lur. Oke, itu tadi perihal berapa sih jumlah yang kita tebar dalam satu kolam itu tadi. Sekarang kita bahas mengenai durasi panennya lur. Nah, durasi panennya sendiri ini pun kita juga harus bisa menentukan lur. Jangan sampai mengikuti apa yang menjadi kondisi realita di lapangan nanti. Seperti itu lur. Misalkan contoh 4 bulan maksimal. Ya kita mengambil estimasi 4 bulan supaya biaya listrik tidak mahal-mahal amat ya lur ya. Perihal durasi ini sebetulnya ada polemik yang cukup menarik ya lur ya di kalangan komunitas, yang sampai sekarang masih saja terkadang ada orang yang membangga-banggakan kemampuan masing-masing dalam berbudidaya. Contoh, mereka bisa 1 kilo isi 2 ekor dalam waktu 3 bulan dan lain-lain yang paling cepat. Dan hingga pada hari ini pun sebetulnya saya pribadi jika melihat kondisi tersebut masih tidak tahu ya di mana letak untungnya bagi saya pribadi. Sebetulnya nggak ada ya lur ya, nggak ada sama sekali untungnya buat saya. Saran saya, boleh kalian belajar untuk mempercepat masa pertumbuhan, tapi kalian juga wajib untuk memikirkan sisi lain yang pada intinya adalah bagaimana budidaya kita supaya cepat panen dan menciptakan perputaran yang cepat. Bukan gengsi-gengsian untuk mempercepat masa budidaya itu sendiri lur. Jika merasa kemampuan masih kurang berpengalaman, ambil benih ukuran besar. Contoh dalam skenario ini, jika ingin panen 1 kilo isi 1 ekor, maka ukuran benih yang paling ideal untuk waktu 4 bulan panen yaitu maksimal 1 kilo isi 10 ekor lur. Bahkan lebih besar tentu jauh lebih baik. Jangan mengikuti para suhu yang sudah ahli di bidangnya lur, yang pada akhirnya memaksakan kehendak untuk tebar ukuran kecil yang pada kenyataannya di lapangan selain rentan mati, benih ukuran kecil untuk mencapai ukuran 1 kilo isi 3 ekor dalam 3 atau 4 bulan itu pun butuh ekstra intensif dan butuh jam terbang yang cukup tinggi lur. Tentu sebagai pemula yang baru memulai, hal ini sangatlah susah untuk dicapai lur. Karena kebanyakan pemula belajar sambil praktek, dan di siklus-siklus awal pastilah banyak sekali kecolongan yang tanpa kalian sadari lur. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu peralatan aerasi. Jika kalian memiliki fasilitas seperti AMR 500 Supercharge plus minimal menggunakan Uniring, insya Allah kalian bisa memodifikasi total bobot panen yang ingin kalian capai di suatu periode budidaya. Dan tentunya lebih leluasa ya lur ya. Karena kemampuan peralatan ini sangat-sangat mumpuni untuk mencapai target itu lur. Namun jika sebaliknya, jika dulur-dulur ini
hanya memiliki aerator seri LP100, terus Jebo P130 dan sejenisnya, saran saya perkecil bobot panen dan beli benih lebih besar saja lur. Intinya jika 1 kubik air hanya mampu untuk menghasilkan 30 kg per total bobot panen per kubiknya dengan aerasi full 30 liter per menit, maka untuk kolam 10 kubik maksimal 300 kg lur. Seperti itu cara untuk mengestimasi kira-kira seperti apa kemampuan aerasi kita. Lalu yang selanjutnya yaitu perihal kebutuhan pakan dan juga target FCR lur atau Food Conversion Ratio. Contoh, ketika kita menentukan target maksimal Food Conversion Ratio kita adalah 1,1 dikali total panen atau total bobot panen. Misalkan kalian berharap panen dengan bobot total 300 kg, maka hitungannya yang paling mudah untuk dicapai yaitu FCR 1,1 dikali 300 kg pelet lur. Maka kebutuhan pelet selama berbudidaya untuk kapasitas dan juga target 300 kg di masa akhir budidaya yaitu 330 kg pelet lur. Nah, biasanya bakal bisa lebih banyak kebutuhan peletnya atau bisa dikatakan FCR-nya jebol lur, yang mengakibatkan kita perlu untuk beli pelet lebih banyak lagi untuk menjaga FCR-nya tidak jauh dari itu lur. Seperti itu. Nah, banyak sebetulnya cara-cara yang merupakan tindakan teknis yang dapat mewujudkan FCR 1,1 itu bisa dicapai, bahkan di bawahnya. Salah satunya memberi pakan alternatif dan juga membibis pakan tersebut dengan suplemen atau vitamin penunjuk lainnya lur. Oke, jika sudah tahu semua apa saja yang mau kita hitung, sekarang kita kalkulasikan ya lur ya. Dan kita sesuaikan dengan kondisi di setiap daerah masing-masing tentunya. Seperti inilah skenario hitungannya lur. Seperti yang ada pada gambar, ini adalah acuan kita selama 4 bulan ke depan lur. Adapun estimasi biaya sifatnya kondisional. Yang jelas ketika kita sudah memiliki target estimasi, paling tidak kita mampu membatasi pengeluaran pada setiap item yang perlu kita siapkan supaya tidak jauh melebihi dari target atau estimasi yang sudah kita tentukan supaya keuntungan dalam budidaya yang kita jalani ini bisa mendapatkan keuntungan yang paling maksimal lur. Sekali lagi saya ucapkan, ini adalah estimasi kita untuk membatasi pengeluaran dalam budidaya kita supaya dapat untung secara maksimal lur. Sesuai dengan yang ada di gambar, total benih yang ditebar yaitu 30 kg dengan size maksimal 10 ekor per kilonya. Estimasi budidaya dengan durasi maksimal 4 bulan dengan target panen size 1 kilo per ekornya lur. Dan dijual dengan harga 28.000 per kilonya. Oh iya lur, jangan lupa untuk melakukan survei terlebih dahulu perihal harga jual nila ukuran jumbo ini lur, supaya kita bisa menentukan berapa harga yang perlu kita jual atau yang perlu kita pasang ke pelanggan kita masing-masing. Semakin besar ikan, tentunya harganya bisa kita naikkan lur, karena permintaan terhadap ikan ukuran besar tinggi, tetapi suplainya sangat-sangat kurang lur. Skenario di gambar ini, jika kita bisa mencapai angka tersebut, mampu menghasilkan omset 9 juta satu kali panennya lur. Dan dalam 1 tahun, kita bisa mencapai omset 27 hingga 30 juta per tahunnya lur. Gimana lur? Apa sampai ini kalian sudah mempunyai gambaran kira-kira pakai metode ikut tutorial di YouTube? Atau kalian sudah mulai terbuka untuk mencoba menentukan target kalian masing-masing? Ya itu monggo ya lur ya.
Itu semua kembali ke pilihan masing-masing lur. Video ini hanya sebagai tips dan saran dari saya untuk rekan-rekan di sana yang baru memulai usaha budidaya ikan nila. Insya Allah semua orang bisa menjadi pembudidaya ikan nila. Saya harap dari adanya video ini semua rekan pembudidaya pemula khususnya dapat bertambah wawasannya mengenai pentingnya menentukan target budidaya agar memiliki langkah yang jelas apa yang ingin dicapai pada akhir budidayanya dan bagaimana estimasi analisis bisnisnya. Harapan saya, rekan-rekan bisa menganalisa jauh lebih rinci dan juga bisa menentukan target budidaya dan bisa mengembangkan lebih baik lagi metode budidaya kita masing-masing. Jangan lupa uang parkirnya ya lur ya, dengan tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasinya supaya saya pribadi bisa lebih semangat untuk semakin berbagi ide dan pengalaman saya di video-video berikutnya. Silahkan ambil positif dan buang hal negatifnya ya lur ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sampai ketemu di video berikutnya lur ya. Terima kasih.